Anak-anakku sekalian, sekali lagi sudah lihat tayangan di layar HP atau komputer atau laptop Anda mengenai judul materi pertemuan kita pagi ini? Tolong, kalau sudah terlihat dijawab sudah. Belum. Belum. Sudah. Share screen-nya sudah. Yang belum ditunggu. Belum kelihatan? Belum. 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 Bentar. Oke. Bentar. Saya ulangi lagi. Oke. Sekarang sudah kelihatan tayangannya untuk PowerPoint? Belum, Pak. Sudah. Ada Sudah. yang sudah. Oh, sudah. Oke. Belum. Ada yang belum. Butuh proses mungkin ya. Ya, Sudah? Pak. Belum. Sudah kelihatan? Belum. Yang sudah ada, yang sudah terlihat? Mestinya sudah kelihatan ini. Halo? Judulnya mengevaluasi peranan pers di Indonesia yang kedua. Sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke. Belum, Pak. Bentar, saya yang lain dulu. Meet online. Tolong kalau sudah kelihatan nanti bilang ya, slide-nya sudah kelihatan. Bagaimana? Masih belum. Sudah, Pak. Oh, Belum, sudah. Oh, Ya, sudah. sudah. Sudah? Sudah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Masa toh? Ini. Oke, sambil menunggu, atau mungkin resolusinya ini terlalu besar ya. Sambil menunggu ini saya tampilkan. Sebentar.
Oke, sudah kelihatan? Tolong yang mendengar suara saya. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita. Waktunya sudah berkurang 15 menit ya, tinggal 45 menit. Nanti akan saya sampaikan secara cepat saja karena tadi ada kendala, tapi insya Allah cukup ya. Tema kita pagi ini adalah mengevaluasi peranan pers di Indonesia untuk tahap yang kedua. Kalau 2 minggu yang lalu Anda sudah melakukan pembelajaran tentang hakikat pers dan sebagainya, pagi ini kita akan belajar mengevaluasi peranan pers di Indonesia untuk bagian 2. Oke, saya lanjutkan. Pada materi ini ada 2 tema. Yang pertama, pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis. Ini yang tema yang pertama. Nanti yang kedua adalah kebebasan pers dan dampaknya dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers terhadap demokrasi. Itu tema yang kedua. Nah, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran nanti ada sebuah tayangan video ya. Silahkan menyaksikan kurang lebih tayangan video ini ada durasinya sekitar 5 menit ya, menyangkut atau mencakup seluruh materi pembelajaran ya, ringkasan. Nanti Anda bisa silahkan mencatat dan sebagainya kalau misalkan ada pertanyaan sebelum Pak Rian lanjutkan. Oke, ini akan saya putar. Sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang ke-6 yaitu subbab kedua. Masuk pada B, pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis Indonesia. Terdapat sejumlah landasan hukum pers Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28 Undang-Undang RI tahun Nggih. Oh nggih, nggih. Jenengan perlu sampaikan. Nggih. Anu bawah nyuwun sewu bawahnya niku nyisepti ngoten Pak. Nggih. Kan dibuka dua bisa dalam bisa luar. Yang dalam itu belum sampai. Kalau ini video ini kalau pilih makan mungkin ya di ada yang fokus itu loh perpustakaan ya fokus kita nanti jaminnya mas. Oh ini belum sampaikan ke perpus. Noveles yang terbit pada tahun 1744. Selanjutnya, pada era pergerakan Indonesia, hadir berbagai surat kabar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai alat perjuangan seperti Darmo Kondo, Kontesan India, Fajar Asia, dan Pikiran Rajak. Pada masa penjajahan Jepang, surat kabar diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu selanjutnya, pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Persatuan Warta Indonesia atau PWI didirikan. Tanggal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Hari Pers Nasional. Pada masa demokrasi liberal, pers makin berkembang meski
sebagian surat kabar cenderung menjadi pendukung partai-partai politik. Lalu selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, kebijaksanaan pemerintah di bidang pers bertumpu pada Peperti nomor 10 tahun 1960 dan Penpers nomor 6 tahun 1963 yang menegaskan perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Lalu selanjutnya, pada Orde Baru, awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang menjamin tidak adanya sensor serta pemberedalan pers. Namun, kemudian pemerintah makin melakukan kontrol terhadap pers. Lalu selanjutnya, pada masa reformasi, pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini mendorong pencabutan Permenpen nomor 1 tahun 1984 tentang SIUPP. Lalu selanjutnya ada kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Lalu yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Lalu yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode etik jurnalistik wartawan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Lalu ada lanjutan dari kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, yaitu wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas keberadaannya dan menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, serta disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi peserta didik sekalian. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Anak-anakku sekalian, bisa didengar suaranya Pak Rian? Bisa. Demikian tadi paparan singkat ya dari seluruh materi ajar, materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebenarnya sudah ada semua di situ yang dijelaskan oleh mbaknya yang PPL tadi, itu mahasiswa yang praktek mengajar. Kebetulan videonya cocok dengan materi pembelajaran, terus Pak Rian gunakan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang disampaikan tadi, ketika kita bicara mengenai pers, dari sisi durasi waktu perjalanannya,
Di situ dijelaskan ada berbagai macam era, mulai era pergerakan sebelum kemerdekaan sampai dengan era reformasi sekarang. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang apa-apa era tersebut, tapi di sini Pak Rian ingin mereview lagi, ya, mereview mengulangi lagi untuk tema yang pertama ini. Pada pers era pergerakan, anak-anakku sekalian, ini ditandai dengan sejak terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908, di mana pada waktu itu hadir berbagai surat kabar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai alat perjuangan seperti Darmo Kondo, Utusan Hindia, Fajar Asia, dan Pikiran Rakyat. Nah, pada tahun jadi perlu Anda ketahui, tahun 1908 itu sudah ada media cetak, yaitu koran, yang pada waktu itu sebagai alat komunikasi untuk membangun rasa nasionalisme, untuk memberikan informasi, mencerdaskan kehidupan berbangsa, karena pada waktu itu kita belum bernegara, ya, jadi berbangsa, sehingga orang kalau kita mengambil pelajaran dari situ, orang dahulu itu sudah sedemikian luar biasa dalam berusaha untuk bangkit, membangkitkan pergerakan bangsa. Nah, sekarang ini kita tinggal menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Tentunya ya kita bisa menikmati dalam hal-hal yang positif, yang baik untuk kita. Ini informasi mengenai pers era pergerakan. Terus Pak Rian lanjutkan. Era pergerakan itu identik dengan era kolonial pada waktu itu penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya pers era penjajahan Jepang. Di sini dijelaskan surat kabar terbit menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Karena Jepang ingin berusaha menghapus pengaruh bahasa Belanda yang sudah dominan. Nah, hal ini mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meskipun dalam sejarah kita juga melihat pada tahun 1928 melalui Kongres Pemuda II kita sudah menyatakan bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa pemersatu. Tapi ada kebijakan pemerintah Jepang ketika berkuasa di Indonesia, yaitu menghapus media cetak atau koran yang berbahasa Belanda untuk diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, tujuannya Jepang itu agar kita mulai meninggalkan pengaruh-pengaruh Belanda. Tapi hal ini menguntungkan. Karena apa? Nah, ini mendasari kita agar supaya pada waktu itu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, pers era proklamasi kemerdekaan. Jadi sini digambarkan pada periode tahun 1945 sampai dengan 1949 muncul sejumlah surat kabar yang isinya menyuarakan kepentingan Republik Indonesia. Ini bukan memberi semangat perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan, antara lain Harian Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Suara Indonesia, dan Harian Pedoman. Ini dalam kurun waktu 4 tahun, ya, antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Itu anak-anakku sekalian. Jadi menyuarakan kepentingan Republik Indonesia. Nah, karena pada waktu itu kita tahu setelah kita merdeka bukan berarti langsung Belanda itu pulang, toto-toto pulang ke Belanda sana, tidak. Tapi setelah kita merdeka, faktanya kita itu masih berdarah-darah. Kita mengalami agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, pemberontakan internal dari sesama anak bangsa dan sebagainya. Ya. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun sampai dengan akhirnya tahun 1949 itu ditandai dengan pengakuan kedaulatan melalui konferensi meja bundar yang terlaksana di Den Haag, Belanda. Itu. Jadi pada periode 4 tahun ini namanya pers era proklamasi kemerdekaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu tahun 49 sampai dengan 1955 sebelum pemilu pertama, pers kita itu dikatakan sebagai pers era demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu demokrasi yang identik dengan kebebasan.
Pers semakin berkembang meski sebagian surat kabar cenderung menjadi pendukung, bukan pendukung ya, Pak Rian salah ngetik ini, pendukung partai-partai politik. Jadi seiring kita mendapatkan pengakuan kedaulatan, dalam kurun waktu 6 tahun itu pers itu berkembang. Berkembangnya identik dengan banyaknya media massa atau surat kabar yang terbit. Tapi cenderungnya media-media itu dikuasai oleh partai politik. Ya. Sehingga lebih cenderung mendukung kebijakan partai-partai politik, tidak bersifat independen atau mandiri. Selanjutnya, pers era demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu kira-kira durasinya sekitar 10 tahun. Tahun 1955 sampai dengan 1966. Ini bertumpu pada kebijaksanaan pemerintah atau penpres, penetapan presiden nomor 6 tahun 63 yang menegaskan bahwa perlu izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Nah, jadi pada era demokrasi terpimpin, pers itu mulai dikontrol oleh pemerintah. Kenapa? Di situ ada namanya penetapan presiden yang menegaskan setiap penerbitan itu harus memiliki izin terbit. Artinya tidak 100% independen, tapi mendapatkan kontrol dari pemerintah. Itu di era pers, era demokrasi terpimpin, tahun 1955 sampai dengan 1966. Selanjutnya, era Orde Baru. Era Orde Baru itu ditandai dengan runtuhnya Orde Lama. Ya. Runtuhnya Orde Lama itu ditandai dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI, terus adanya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke pejabat Presiden Soeharto. Yang akhirnya nanti Pak Harto dilantik sebagai presiden. Nah, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers yang menjamin tidak adanya sensor serta pemberedelan pers. Pemberedelan pers itu penutupan usaha penerbitan. Jadi Pak Rian mengulang lagi 2 minggu yang lalu menyampaikan istilah pers itu punya istilah unik, namanya dibredel. Dibredel itu kayak kertasnya didedet. Ya. Jadi ketika lembaga pers itu dibredel, artinya dia ditutup izinnya, dilarang terbit korannya. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah, di sini dikatakan menurut undang-undang ini tidak ada sensor serta pemberedelan pers. Jadi pers itu bebas lah, intinya seperti itu di awal era Orde Baru. Namun ada catatan, makin lama pemerintahan makin melakukan kontrol terhadap pers. Nah, tapi maksudnya gini, undang-undangnya itu mengatakan tidak ada sensor dan dijamin tidak ada pemberedelan. Tapi faktanya di era Orde Baru itu kontrol pemerintah, pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pers itu terjadi atau bisa juga dikatakan ada. Itu ya. Nah, jadi meskipun aturannya itu mengatur tidak ada pemberedelan, tidak ada sensor, tapi faktanya ya terjadi. Pertanyaannya, loh, kok bertentangan? Ya karena ada unsur kekuasaan. Ya. Kalau semuanya bebas mungkin berbahaya bagi penguasa. Jadi penguasa turut campur untuk mengontrol pers. Itu era Orde Baru. Nah, sampai dengan pers era reformasi, pers mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini didorong pencabutan Permen Pen. Permen Pen itu Peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1984 tentang SIUP. P-nya 2 ya. Surat Izin Usaha Penerbitan. Sehingga penerbitan surat kabar tidak perlu lagi memiliki SIUP, SIUPP. Ya. Jadi era reformasi itu ada pembukaan keran yang ibaratnya itu pembukaan keran yang kebebasan yang lebih luas. Karena aturan-aturan yang dulu mengontrol pers di era Orde Baru itu sedikit demi sedikit dikurangi dan diurai. Ya. Sehingga kalau dulu itu kalau mau buat perusahaan penerbitan itu harus ada izinnya, setelah era reformasi Permen Pen, Peraturan Menteri Penerangan itu dicabut. Sehingga tidak perlu lagi memiliki SIUP.
Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada dua catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pada sebuah masyarakat demokratis, pers berfungsi memberikan informasi, hiburan, maupun kontrol sosial yang dibutuhkan masyarakat. Pers sering disebut istilah pilar keempat demokrasi, yaitu pertama itu lembaga eksekutif itu presiden, terus legislatif itu DPR, yang ketiga itu yudikatif itu lembaga penegakan hukum, contoh lembaga kehakiman, Mahkamah Agung, terus yang keempatnya ini pers. Jadi dikatakan pers itu pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif. Kenapa? Karena ada fungsi kontrol sosial di situ yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pers kita bisa tahu informasi, kita bisa belajar, kita bisa memperoleh hiburan, dan hal-hal positif lainnya. Nah, karena fungsinya itu sedemikian luas dan perannya sedemikian strategis, maka orang-orang yang bergerak di bidang pers, bekerja di bidang pers, mereka punya aturan profesi tersendiri. Nah, sehingga sama seperti dokter, sama seperti guru, sama seperti insinyur, ya, punya aturan profesi tersendiri, namanya kode etik jurnalistik namanya. Kalau Pak Rian jadi guru, namanya kode etik guru. Kalau misalkan Anda sebagai siswa itu profesi, ya kode etik siswa. Kalau dokter, ya kode etik dokter. Kalau pers, wartawan, atau orang yang bergerak di bidang penerbitan, itu namanya kode etik jurnalistik. Nah, di sini ditulis, kode etik jurnalistik diperlukan wartawan sebagai landasan moral dan etika profesi. Jadi dasarnya untuk dasar moral dan bagaimana dia bekerja, etika profesi. KEJ atau kode etik jurnalistik menjadi pedoman operasional wartawan, jadi digunakan wartawan ketika dia itu bekerja dalam menjaga kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat dan menegakkan integritas serta profesionalisme di bidang jurnalistik. Nah, jadi gitu. Jadi tidak sembarangan profesi wartawan itu, karena terikat dengan terikat dengan kode etik, namanya kode etik jurnalistik. Pertanyaannya, kalau terjadi perbuatan atau tindakan yang melanggar kode etik jurnalistik bagaimana? Gitu ya. Ya, pelakunya atau oknum wartawan tersebut bisa diajukan ke sidang majelis etik. Ya. Bahkan sanksi yang terberat, status profesi wartawannya bisa dicabut. Berarti SIM dari wartawan itu dicabut. Nah, itu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini tema kita yang kedua, anak-anakku sekalian. Kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Sebelum Pak Rian masuk materi ini, mungkin ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan. Bagi yang memiliki pertanyaan atau pernyataan. Halo. Silahkan dinyalakan. Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, Pak Rian akan memutar video kurang lebih 3-4 menit tentang dedikasi seorang wartawan di mana dia bekerja dan memiliki idealisme yang luar biasa. Ketika pers itu bebas, dia bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ini videonya akan saya putar untuk Anda. Sangat luar biasa menurut saya. Dia adalah orang yang teguh pada pendiriannya. Kepergian King ini meninggalkan kenangan yang begitu dalam.
Pengingatan saya pada kalau di kampung halaman itu seperti bandrek atau mungkin seperti udang uwo. Mengapa memilih Istana Presiden sebagai tempat untuk menyatakan solidaritas terhadap DIY ini? Sedang dilakukan sebuah upaya penyelamatan terhadap 2 ekor anjing di sini oleh Garda Satwa Indonesia. Saya bersama Muhammad Rashid, yang salah satu pelaut yang ditangkap oleh pemerintah Australia dan dijebloskan ke penjara kebetulan selama 1 tahun di sana, waktu itu tahun 2009. Ging punya energi luar biasa dan passion bagi dunia jurnalisme dan kehidupan. Ini meja Ging, tempat dia bekerja setiap hari, penuh dengan profesionalisme, idealisme, dan juga humor. Kang Ging itu memang seorang yang sangat jenius dari kecil, kemudian dia mengajarkan cinta tak berbatas itu sejak kecil juga, cinta ke siapapun, dan dia selalu mengingatkan saya untuk kamu harus selalu lurus, jujur, idealis, jangan pernah tergoda hal-hal yang negatif. Dia tahu bahwa sebuah wartawan itu tidak diserang. Kita menuntut agar sebuah wartawan itu dibebaskan segera. Terima kasih. Saya ingat bagaimana dia menerbitkan majalah independen yang semua orang tidak berani melakukannya. Ketika semua orang mundur, masih dia sendiri terus melakukan perlawanan ketika masa pemberedelan itu. Saya kira konsistensinya dia dalam soal penegakan hak asasi manusia dan kebebasan pers itu yang sama sekali dia tidak bisa berkompromi. Ketika ada pelanggaran kebebasan pers, dia akan berteriak. Yang paling pertama saya kira mengingatkan teman-teman. Kalau sekarang orang bilang, Olga nih kadang-kadang suka mikirnya kayak aktivis. Sebenarnya itu pemikiran sih. Bukan saya kayak. Dia yang mengajarkan saya banyak hal gitu. Untuk cara-cara merawat negeri ini. Ging adalah pejuang kebebasan pers. Dia adalah orang yang sampai akhir hayatnya memperjuangkan orang agar bisa bebas berbicara, agar orang bisa bebas berpendapat tanpa ada hambatan apapun. Ging menjalani profesi wartawan seperti seorang Romo yang taat menjalani selibat. Dia nggak pernah menerima amplop. Dia mempertahankan betul prinsip-prinsip independensi. Dia menjaga jarak dari kekuasaan. Meskipun kalau mau dia bisa saja masuk ke dalam kekuasaan. Tapi itulah Ging. Saya sayang kamu, Ging. Dadah. Je t'aime, papa. Adieu. Oke. Tadi tayangan mengenai seorang jurnalis yang dikenang sebagai jurnalis atau orang yang bekerja di bidang pers yang dikenal sebagai seorang jurnalis handal, berdedikasi, berintegritas. Terus ketika dunia kerjanya itu ditinggalkan oleh yang bersangkutan, banyak orang merasa kehilangan, gitu ya. Itu karena dedikasi orang tersebut. Orang tersebut memperjuangkan kebebasan pers. Bahkan tadi dalam tayangan itu digambarkan di era Orde Baru, dia adalah sebagai salah satu orang yang berani bersuara, yang mana suaranya itu bisa menentang pemerintah pada waktu itu. Dia mengambil resiko itu untuk memperjuangkan kebebasan pers agar masyarakat bisa memperoleh informasi, masyarakat memperoleh pendidikan. Nah, di sini kebebasan pers itu berarti apa? Berarti apa yang dituntut itu, kenapa kok pers harus bebas gitu ya? Nah, sekarang Pak Rian akan menjelaskan pengertiannya. Kalau dari secara definisi itu banyak sekali pengertian, Cah. Tapi di sini Pak Rian akan menjelaskan salah satu di antara pengertian tersebut.
Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi meliputi surat kabar, buku, majalah, radio, dan televisi, dan media-media yang lain dari kontrol atau sensor pemerintah. Ya. Kenapa kok tidak boleh dikontrol atau disensor? Sensor ini dalam tanda kutip ya, bukan berarti lembaga sensor film itu bukan. Sensor itu di situ dilakukan tujuannya agar tidak ada intervensi dan pers itu bisa bekerja secara bebas, menyampaikan informasi apa adanya. Gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau itu baik, ya dikatakan baik. Kalau ada kritik kurang baik, ya disampaikan sesuai dengan kenyataannya, dengan tujuan untuk perbaikan. Kebebasan pers dalam hal melakukan kontrol dan kritik dalam berkehidupan, politik, sosial, dan ekonomi, dalam bentuk mengeluarkan pendapat, dan pikiran pers secara benar. Nah, catatannya gini, ketika pers itu menyampaikan pendapatnya diikuti dengan kebebasan, itu harus disampaikan secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti kalau kemarin itu ada hak jawab, misalnya gitu ya. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu itu kita mengenal hak jawab. Hak jawab itu apa? Misalkan, kalau ada pers itu pemberitaannya dirasa merugikan, maka pers harus memberikan keterangan kepada orang yang merasa dirugikan tersebut, memberikan jawaban atas berita yang dimuat. Jadi bebas, intinya itu bebas, tapi harus benar dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bentuk penyalahgunaan kebebasan pers, kalau misalkan pers itu tidak benar atau disalahgunakan, maka bentuknya bisa seperti contoh, penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias itu multitafsir, terus sensasional yang suka-suka bikin heboh, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, menyebarkan permusuhan, ataupun mengeksploitasi kekerasan dan tindakan amoral. Nah, ini kalau itu dibiarkan, ya, akhirnya kebebasan itu tidak disertai tanggung jawab, tentunya juga tidak baik. Nah, sehingga ketika ada istilah tidak ada sensor dari pemerintah, tapi loh Pak, kok ada lembaga sensor film? Ya memang itu tujuannya amanat undang-undang untuk melakukan itu. Memang harus seperti itu, gitu Cah ya. Oke, nah ini anak-anakku sekalian, materi yang bisa Pak Rian sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Pada intinya, kita tetap semangat, saya minta Anda tetap semangat, karena waktu kita terbatas, waktunya juga akan habis. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta di akhir pertemuan ini kameranya diaktifkan dulu. Ya, saya minta kameranya diaktifkan. Kamera apa video, mohon maaf, videonya diaktifkan untuk arsipnya Pak Rian. Tolong diaktifkan videonya. 1, Krisna Mukti, Febri sudah aktif, Riza Dwi, Sabina aktif, Hanif, Riza Dwi keluar rapat, tidak apa-apa, Nadila. Oke, terima kasih. Memang belajar daring itu butuh motivasi, butuh persiapan dan sebagainya ya, yang kuat. Karena sifatnya ini, masa pandemi ini, ya memang keadaannya seperti ini. Jadi sekali lagi butuh motivasi yang kuat. Kalau Anda tidak kuat, bisa aras-arasan, nggak melok dan sebagainya. Apalagi ini saya buat jamnya pagi. Tapi tidak apa-apa. Saya melihat Anda itu orang-orang yang punya komitmen untuk tetap belajar ya. Bukan berarti yang lain tidak. Mungkin yang lain itu terhalang. Ada sesuatu mungkin yang tidak bisa didengarkan dan sebagainya. Ada keterbatasan kuota. Dan semoga untuk pertemuan yang akan datang pesertanya semakin banyak. Tolong nanti untuk anak-anakku sekalian diinformasikan juga ke temannya untuk tetap absen di webmaster ya. Absen, silahkan absen. Sesuai dengan jadwal pelajarannya tentunya. Terus sering-sering dilihat informasi yang ada di webmaster. Dan untuk ulangan, kita nunggu sampai KD selesai. Jadi saya tidak akan memberikan banyak tugas.
kita ngajar dulu, Anda belajar ilmunya dulu, kalau Anda sudah kuasai nanti kita baru ada penugasan. Itu dari Pak Rian, saya minta siapa yo? Safira Putri memimpin doa sebelum diakhiri. Iya, Pak. Ya. Sebelum pelajaran kali ini berakhir, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.